Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kesempatan ini kita boleh berkumpul kembali dalam persekutuan pesat secara nasional. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk datang masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita sama-sama untuk meresponi kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita masing-masing. Jika kita diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu dengan Tuhan, itu adalah kesempatan yang baik yang boleh kita terima. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk boleh membuka hati kita untuk bisa merasakan hadirat Tuhan. Namun sebelum itu, kita mau berdoa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, baik secara pribadi, bahkan keluarga kami, dan juga pelayanan kami terkhususnya di pesat ini. Semua yang Tuhan boleh kerjakan itu baik adanya. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau memberikan waktu yang terbaik ini untuk boleh memuji, menyembah, merenungkan firman-Mu dan menaikkan setiap doa-doa kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan berdaulat atas semua yang kami persembahkan ini. Persekutuan kami dari awal hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita naikkan satu pujian. Engkau baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah telah kuterima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus, bukan karena kebaikanku, bukan karena kebaikan, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Tuhan, katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kita katakan pujian ini dari awal. Kasih yang terindah. Yang terindah telah diterima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus,
bukan karena kebaikan, bukan karena kebaikan, bukan karena Tuhan, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Tuhan, katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus, katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus, katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus, oh mulia nama-Mu. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu untuk menyembah. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk memuliakan nama-Mu. Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi, Engkau sungguh baik bagi, Engkau mulia, Engkau yang termulia. Haleluya Tuhan, mulia nama-Mu Yesus. Haleluya, Engkau yang terindah, Engkau yang termulia dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus, katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus, katakan Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus mulia,
mulia nama-Mu. Yesus, katakan Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus mulia, mulia nama-Mu. Yesus mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Yesus, katakan mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini pujian penyembahan kami. Biarlah boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita mau belajar merenungkan firman Tuhan. Kita mau naikkan sebuah pujian terlebih dahulu. Kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Aku rindu lawatan. Biarlah pujian ini mengawali untuk kita boleh merenungkan firman yang disampaikan oleh hamba. Tuhan aku rindu. Katakan Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh. Rindu lawatan-Mu. Kita katakan Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Yesus. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh. Ku rindu lawatan-Mu, katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari kita katakan pujian ini dari awal. Oh, Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Yesus. Saat ini,
Yesus. Katakan saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Saya persilahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh anugerah yang begitu indah bagi setiap kami. Sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul kembali dalam pertemuan ibadah virtual. Biarlah dari segenap segala penjuru, dari setiap tempat-tempat, semua tempat itu dipenuhi oleh pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau membimbing hati dan pikiran kami, mengurapi setiap hati kami agar kami mau sungguh-sungguh menyediakan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, Kau tolong setiap kami untuk dapat memahaminya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu yang sangat terbatas dan penuh dengan segala dosa dan celah, kiranya Tuhan boleh melayakkan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan di sore hari ini. Kami percaya bahwa firman ini akan menguatkan setiap kami, memeteraikan setiap kehidupan kami, mengingatkan kami, dan juga menguatkan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau ambil alih seluruh ruangan hati dan pikiran kami, bahkan setiap pendengaran kami, sehingga tidak akan terjadi apapun yang dapat menghambat kami untuk tetap fokus mendengarkan kebenaran dan isi hati Tuhan di sore hari ini. Terpujilah namamu Bapa, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya menyapa dari Maluku Utara, menyapa kita semua dari segenap penjuru dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa sampai saat ini kita boleh ada dalam keadaan sehat, bahkan kita juga akan boleh duduk diam bersama-sama menikmati ibadah pada sore hari ini untuk kita juga belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur Tuhan boleh memberikan saya kesempatan dan juga terima kasih kepada tim HRD yang boleh memberikan saya kepercayaan dan kesempatan untuk berbagi di sore hari ini. Ya, ini adalah pertama saya untuk diberi kesempatan atau diberi kepercayaan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tidak akan berlama-lama. Saya rasa mungkin teman-teman atau Bapak Ibu dimanapun berada sudah pasti ada yang sudah mengenal saya. Nama saya sesuai dengan nama yang ada di Zoom meeting ini ya. Ya, saya diberi tema oleh tim HRD yaitu tentang tidak berdiam diri. Tidak berdiam diri, ya lebih kepada integritas ya. Tidak berdiam diri ini mencakup bukan hanya dalam satu pengertian saja, tetapi tidak berdiam diri ini ada berbagai perspektif, berbagai pandangan seperti itu, dan juga mungkin ada berbagai pengertian, baik itu berdiam diri dalam hal apa saja seperti itu. Namun mungkin saya tidak akan menekankan lebih banyak kepada integritas, tetapi nanti kita akan lihat bagaimana penjelasan pada slide-slide berikutnya. Baik, next. Slide berikutnya. Halo Kak, minta tolong slide berikutnya.
Ya, minta tolong slide berikutnya. Bentar ya Kak, mungkin dia tadi. Iya. Apa sudah terlihat Kak? Belum, belum. Mungkin dia enggak. Oke. Yang sebelumnya, sebelum yang ini. Masih ada slide yang kedua. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, mohon bersabar. Slide sebelum yang ini ya Kak ya. Sudah. Ya, oke. Tema yang diberikan itu tidak berdiam diri, artinya bertindak aktif dan tidak pasif seperti itu ya. Berarti kita tidak pasif, kita melakukan segala sesuatu, bertindak, bahkan kita juga tidak hanya sekedar tidak melakukan sesuatu seperti itu. Nah, Bapak Ibu, berdiam diri ini ada yang dalam pengertian secara intern. Misalnya secara intern itu kita tidak melakukan apa-apa dari diri kita. Nah, mungkin dulu waktu kalau kita ketika masih berada di kampus, sepak terjang apa yang kita sudah lakukan seperti itu. Mungkin kita menjadi orang yang begitu aktif melakukan segala hal, mengikuti kegiatan, terlibat di dalam setiap kegiatan apa saja. Ya, kalau di sana kan adalah ajang waktu kita berada di kampus dulu, kita melakukan berbagai banyak hal. Artinya kita berlomba-lomba untuk mencari nilai seperti itu. Artinya itu adalah proses masa-masa pembentukan kita. Nah, jadi kita begitu aktif melakukan kegiatan pelayanan bahkan tanpa memikirkan lelah. Ketika dikasih kepercayaan, kita berjuang, kita ambil kesempatan itu. Sehingga kita tidak menjadi orang yang pasif, aktif melakukan segala kegiatan apapun, memperjuangkan segala kegiatan apapun, sampai pelayanan yang kita kerjakan itu benar-benar memberi dampak dan berhasil. Nah, kita tidak berdiam diri. Nah, kalau eksternnya itu ini pelayanan lebih keluar seperti itu ya, keluar. Nah, bagaimana kita ketika pada saat kita sudah berada di lapangan, kita ini pengertian dalam tidak berdiam diri secara ekstern ya. Artinya ketika kita secara intern kita itu tidak menjadi orang yang pasif. Saat kita sudah mendapat kepercayaan, kita diutus di lapangan, hal-hal apa yang kita kerjakan. Nah, hal-hal apa yang kita upayakan agar kita dapat menjadi berkat seperti itu. Apa saja yang membuat kita itu bisa berdampak bagi
orang-orang yang kita layani. Nah, tidak malas bertindak, artinya ambil bagian apa saja selagi kita masih mampu melakukannya. Selagi kita masih bisa melakukan apapun yang itu membuat kita itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kebanyakan dari kita di tempat ini adalah kita itu dari berbagai artinya kita dari berbagai divisi. Tentunya setiap pelayanan yang kita kerjakan itu tidak hanya berfokus pada pelayanan yang itu kita lakukan dengan anak-anak. Ada bagian-bagian kita yang kita kerjakan. Nah, semua itu pasti mengacu kepada integritas ya. Orang yang memegang integritas dalam kehidupannya, orang yang memegang integritas itu dia jadikan value dalam hidupnya, sebagai nilai dalam hidupnya, maka dia akan berupaya melakukan apapun yang dapat membuat dia menjadi sesuatu yang berguna seperti itu. Nah, jadi saya mungkin tidak terlalu membahas apa arti integritas karena menurut saya pesat itu sudah sangat mengenal dan sudah sangat tahu apa itu integritas. Semua sudah sangat mengerti apa sih itu integritas ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita apa yang terjadi dari kehidupan kita itu adalah sesuatu yang real, yang sama, seimbang seperti itu. Dan saya tahu dari setiap kita di berbagai penjuru kita berjuang sedang menjadi pribadi yang berintegritas seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita akan lihat beberapa nats pendukung dari kebenaran firman Tuhan ini yang akan kita pelajari bersama. Nah, beberapa nats pendukung itu terdapat di dalam Yohanes pasal 9 ayat 4 sampai ayat 5. Terus kemudian ada Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 dan Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Kemudian kitab Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Nah, kita akan lihat di bagian slide berikutnya. Next, Kak. Nah, jadi nanti mungkin kita bisa membaca dari kitab kita masing-masing ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Mengapa kita tidak boleh berdiam diri? Nah, mengapa kita tidak boleh berdiam diri? Dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, di situ sudah jelas firman Tuhan mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Allah selagi hari masih siang. Nah, selagi hari masih siang, apakah pekerjaan Allah yang harus kita kerjakan? Nah, selagi hari masih siang itu berarti berbicara tentang selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, selagi kita masih dalam keadaan kuat, selagi kita masih dalam keadaan sehat, kita masih bisa melakukan apapun untuk bisa menjadi berkat seperti itu. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi, ketika kita mulai diberi sebuah kepercayaan untuk memegang suatu tanggung jawab, apa-apa saja yang kita harus lakukan. Nah, selagi masih ada waktu, kerjakan semua itu. Karena banyak orang-orang yang sampai sekarang ini mungkin pada saat ini mereka sudah tidak mendapat kesempatan itu. Mungkin mereka sudah dipanggil oleh Tuhan, mereka harus berbaring di rumah sakit, atau mereka mengalami sakit yang membuat mereka tidak bisa lagi melakukan apa-apa untuk Tuhan seperti itu. Nah, bagi kita yang masih punya peluang itu, yang masih bisa berjuang, ayo kita lakukan bersama-sama. Ya, minta tolong slide yang tadi tetap dipertahankan. Nah, kita harus mengerjakan pekerjaan Allah selagi hari masih siang. Apa saja pekerjaan yang kita kerjakan? Nah, dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat itu adalah berbicara tentang orang buta yang Yesus obati seperti itu. Nah, dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ke 6, apa sih pekerjaan kita? Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa kerjakan? Yaitu mencelikan mata orang-orang yang buta. Dengan cara bagaimana? Nah, siapakah orang-orang buta yang dimaksud di dalam konteks ini? Ya mungkin kita tidak berbicara langsung membahas secara
teologis Alkitabiah di tempat ini, tetapi yang dimaksud di sini adalah mungkin orang-orang yang, yaitu orang-orang yang tidak percaya disebut orang-orang buta. Kita bisa lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Seperti itu. Mari saya ajak kita bersama-sama membaca Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Ya, ayat yang pertama. Kita bisa membuka Alkitab atau Alkitab aplikasi yang ada di handphone kita masing-masing. Ayo kita akan membaca ayat yang keempat, pasal Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Nah, ya, dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus mengatakan seperti itu. Kemudian Yohanes pasal 1 sampai pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-6 itu. Nah, di situ Yesus menyembuhkan orang buta yang sejak lahirnya. Nah, mari kita melihat lagi kembali di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Siapakah orang-orang buta itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, kalau kita lanjut pada ayat yang kelima itu, nah, jadi di sini orang-orang yang buta mata mereka belum mengenal Injil dan belum mengenal kebenaran. Nah, itu tugasnya siapa? Itu adalah tugas kita sebagai orang-orang yang diutus. Nah, apa yang bisa membuat mereka bisa mengenal, tahu tentang kebenaran itu? Tidak hanya berbicara tentang sekedar kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu adalah kehidupan kita yang sebenarnya, yang mereka akan baca, mereka akan lihat. Nah, terus orang-orang yang tidak memiliki iman. Nah, ada di 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Ini adalah tanggung jawab setiap kita sebagai orang-orang percaya. Tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ketika kita berada di suatu tempat di mana kita dipercayakan, kita diutus. Tentunya yang menjadi beban utama kita adalah membawa orang-orang datang dan percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang senantiasa berjuang melakukan pekerjaan Tuhan itu. Tentu dengan cara hidup kita juga, kita harus belajar menjadi pribadi yang juga dapat menjadi contoh, menjadi teladan. Kita juga tidak hanya sekedar tahu teori, kita mendalami firman Tuhan begitu dalam. Bahkan kita menjadi orang yang terlalu fasih. Kita sangat kenal sekali kebenaran firman Tuhan seperti apa. Tetapi apakah yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah cukup kita pegang itu, atau kita juga menebarkan kebaikan itu, menebarkan teladan hidup kita kepada orang-orang yang kita layani? Nah, saya percaya bahwa setiap kita pastinya memiliki gereja-gereja di mana kita itu berdomisili ya. Jadi tentunya kita juga tidak hanya mengambil bagian dalam pelayanan yang mungkin kalau di TK atau di tempat-tempat yang sudah diberikan tanggung jawab oleh otoritas kita. Tetapi bagaimana ketika kita hadir di suatu tempat, kita dapat menjadi berkat. Nah, kita membuat orang-orang yang buta ini tercelikkan mata mereka. Mereka mengetahui kebenaran. Kalau kita tidak membawa mereka dengan cara kita mengabarkan kabar baik dan juga menunjukkan kasih kita kepada mereka dengan cara keteladanan hidup kita, tentu tidak akan membuat orang-orang ini bisa mengenal siapa Kristus. Tidak akan bisa membuat mereka punya iman yang kuat. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita pada saat ini, kita akan melayani anak-anak.
Kita menanamkan pondasi yang sangat baik bagi mereka. Kita menanamkan iman yang begitu kuat di hati anak-anak kita ya. Kalau orang dewasa mungkin sedikit lebih agak susah untuk bisa mengenalkan atau membuat mereka percaya atau membuat mereka tahu kebenaran ini. Lebih sulit, tetapi anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita, menjadi tugas kita saat ini. Bagaimana kita bawa mereka supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang buta ke depan. Ya, next, slide berikutnya. Nah, kemudian kita mencari orang-orang buta ini dan mencelikan dengan menggosokkan firman Tuhan dalam hidupnya. Maka pasti mereka akan melihat Yesus dan bertobat. Kita di dunia pelayanan, kita khususnya kita hamba-hamba Tuhan sudah sangat tahu betul yang namanya membawa orang-orang datang kepada Kristus, membuat orang-orang bertobat. Tapi siapakah mereka itu? Bisa jadi anak-anak yang kita layani, bisa jadi mereka adalah masyarakat dan juga orang tua murid yang seringkali itu berinteraksi dengan kita. Kadang kalau kami di tempat ini, karena saya langsung ambil bagian juga untuk mengajar, jadi saya menolongi teman-teman yang ada di TK, karena itu merupakan passion saya senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak. Terkadang di saat kita merasa bahwa kita sedang jenuh, kita sedang merasa bosan, kalau ketemu dengan mereka itu, kita akan merasa terhibur sekali. Tapi bukan berarti kita memperalat mereka untuk menghibur, tetapi memang keadaan yang kita lalui dan kita alami seperti itu. Nah, mereka ini orang-orang yang harus kita gosokkan, kita asupi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka dapat melihat Yesus dan bertobat. Nah, mungkin orang tua murid, apa yang mereka bisa dapatkan dari kehidupan kita? Kan tidak tiap hari kita bisa bersama-sama dengan mereka. Mungkin dalam hal ini saya lebih menyorot kepada pelayanan kita yang berada di pendidikan usia dini ya. Nah, tapi orang-orang tua murid akan bisa melihat, masyarakat itu akan melihat bagaimana sepak terjang kehidupan kita. Mereka tahu kita ini orang-orang seperti apa. Kita tidak menjadi pribadi yang berdiam diri, tidak vakum, tidak fasib dalam pelayanan kita. Kadang kita dulu waktu masih ada di kampus, kita berapi-api untuk melakukan segala hal. Supaya kita terlihat baik, supaya kita dilihat hebat, supaya kita dilihat mampu melakukan ini. Sehingga para pemimpin-pemimpin kita bisa melihat, oh ini potensial banget. Oh ini orang-orang yang kita bisa andalkan. Nah, namun bagaimana dengan sekarang realita yang kita hadapi? Ya, realita yang kita hadapi adalah di mana kita diperhadapkan dengan situasi yang itu membuat kita mulai tidak merasa nyaman. Kita dilepaskan, kita benar-benar diberi kepercayaan, kamu kelola sendiri tempat di mana kamu melayani. Kamu lakukan apa yang kamu bisa lakukan untuk bisa menjadi berkat. Nah, masyarakat akan melihat bagaimana sikap hidup kita. Orang tua murid akan melihat bagaimana cara-cara kita berinteraksi dengan mereka, dengan anak-anak mereka. Sudahkah kita melakukan? Sudahkah kita membuat mereka mengenal Yesus? Mungkin kita tidak secara gamblang menyampaikan, oh iya ibu-ibu, bapak-bapak, tolong dengarkan firman Tuhan, saya berkhotbah dan lain sebagainya. Tetapi melalui hidup kita, menggambarkan karakter Kristus itu. Kita tahu bahwa membuat orang lain bisa mengenal Kristus itu tidak cukup hanya dengan gaya kita yang pintar berbicara, kita fasih menyampaikan firman Tuhan. Tetapi yang lebih utama adalah apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita, rekan-rekan, teman-teman, dimanapun kita berada, tentu kita berjuang, kita sama-sama mengupayakan bagaimana saya bisa menyampaikan, menggosokkan firman Tuhan ini dalam hidup mereka. Saya mencelikkan firman Tuhan ini untuk mereka dengar, membuat mereka bertobat mengenal Yesus. Kalau kita tidak berjuang, hari-hari ini dipenuhi dengan hari-hari yang semakin jahat, hari-hari yang semakin membuat orang banyak itu dipengaruhi oleh sosial media, berita-berita yang tidak jelas. Terkadang kita sendiri, saya sendiri kalau saya sudah mulai
melihat konten-konten yang itu tuh bersifat kayak ada berita-berita apa begitu, itu sudah mulai pikiran saya sudah mulai bisa teralihkan. Nah, bagaimana kalau padahal kita ini sendiri adalah orang-orang yang tahu tentang kebenaran itu, bahkan kita ini orang-orang yang harus mengerjakannya. Artinya kita ini kandidat-kandidat Allah. Kita ini adalah orang-orang yang berada, yang sedang mengerjakan tugas kekekalan ini. Nah, bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang mereka hanya notabene jemaat biasa atau orang tua murid atau masyarakat yang hanya datang ke gereja membaca firman Tuhan itu ketika hanya beribadah. Nah, kehidupan kita harus selalu mencerminkan. Kita tidak berdiam diri melihat banyak orang-orang yang dibutakan mata rohani mereka. Mereka mengalami mereka harus memikul kutuk nenek moyang yang selama ini membelenggu kehidupan mereka. Nah, itulah tugas-tugas kita. Dimanapun kita berada seperti itu. Kita berjuang. Kita tahu bahwa tugas kita adalah melayani mereka seperti itu. Melalui sikap hidup kita. Ya, next. Minta tolong slide selanjutnya. Nah, mengapa juga kita harus bekerja? Setiap manusia itu memiliki talenta ya. Tadi yang kita lihat di dalam ayat yang sebelumnya itu di dalam Matius pasal 25 ya. Nah, jadi talenta itu berbicara tentang apa? Kalau kita melihat talenta itu berbicara tentang segala sesuatu yang dikaruniakan kepada seseorang selama ia hidup menurut kemampuan. Ya, ini agak menurut kemampuannya masing-masing seperti kemampuan akal budi, bakat, potensi, kepandaian, kecerdasan, berbagai karunia dan keterampilan. Nah, kalau ini kita tidak kembangkan, kita harus bekerja. Kenapa kita tidak boleh berdiam diri? Nah, Bapak Ibu nanti bisa pelajari di rumah masing-masing ketika kita membaca dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir itu. Apa yang terjadi? Seorang tuan memberikan kepercayaan kepada pengerja-pengerjanya itu untuk mengembangkan talenta yang ada. Nah, kalau kita tidak mengembangkan bakat kemampuan kita, potensi yang ada pada kita, berarti kita menjadi orang yang berdiam diri. Kita tidak mengupayakan, saya punya kemampuan ini, mungkin hanya satu saja talenta yang kita miliki. Tetapi kita berupayakan, meskipun hanya satu itu akan jauh lebih berdampak daripada kita memiliki 5 talenta tapi kita tidak mengerjakannya. Nah, kalau satu saja kemampuan yang kita miliki, itulah yang Yesus inginkan dari kehidupan setiap kita. Kembangkan segala kemampuan yang ada pada diri kamu. Saya banyak menemukan, maaf kata, rekan-rekan yang bahkan kita mulai merasa pasif ketika kita berada di lapangan. Kenapa? Ada begitu banyak, kita mulai menghadapi berbagai problema, kita menghadapi tantangan, bahkan kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, baik itu dari pribadi kita masing-masing, baik dari kebutuhan yang kita temukan. Terkadang kita menganggap bahwa cukup aku melakukan seperti ini saja. Tidak usah saya berlebihan. Toh yang saya dapatkan juga hanya sekian saja, hanya seperti ini saja, seperti itu. Nah, tidak mau mengembangkan diri, vakum di dalam setiap tempat masing-masing. Cukup aku melayani di TK saja. Cukup aku di sini saja berdiam diri, sudahlah. Yang penting saya pelayanan. Nah, dilihat oleh pemimpin atau tidak dilihat oleh pemimpin, saya ya begini saja. Apakah kita mau menjadi pribadi yang seperti itu ya? Ya mungkin ini lebih berbicara kepada kami yang generasi-generasi muda, bukan berarti saya menghakimi teman-teman atau rekan-rekan yang ada di berbagai area ya. Tetapi saya memacu diri saya sendiri. Apakah ketika saya dilihat oleh pemimpin saya berupaya menjadi pribadi yang apa adanya tampil. Memang seperti itu yang saya kerjakan. Saya mampu begini, melakukan apapun yang saya dapat kerjakan. Nah, tidak berdiam diri, punya satu talenta kita kasih diam saja. Cukup saya kembangkan di TK saja seperti itu. Nah, saya tuh sempat kaget ketika pertama datang di Maluku ya. Jujur di sini tuh benar-benar kita
digali potensi kita. Jadi kita bisa diberdayakan dalam segala aspek pelayanan seperti itu. Nah, jadi mungkin dulu saya menjadi orang yang ketika berbicara itu saya memang orang yang suka berbicara dan saya bahkan lebih bisa banyak ngomong kalau dikasih kesempatan. Tetapi untuk mengatur bicara yang baik itu seperti apa dan berani berbicara itu bisa menerima diri kita, artinya punya rasa percaya diri itu mungkin saya kurang. Sehingga apa yang diucapkan itu kadang tidak jelas dan tidak sampai kepada tujuan. Nah, tapi puji Tuhan, ketika Tuhan mulai membawa, ketika Tuhan perhadapkan kita dengan situasi yang kita mau ambil kesempatan itu untuk memantapkan kemampuan kita. Jadi kalau kita menjadi orang yang berdiam diri saja, kita vakum dengan diri kita, kita tidak mau bekerja. Saya cukup melakukan, kan saya sudah pintar, saya sudah sangat profesional ketika berada di TK. Nah, ketika di tempat-tempat lain kita kurang mengembangkan diri kita, maka jangan salahkan kalau Tuhan itu ambil kembali talenta yang ada pada diri kita seperti itu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang ketika berada di lapangan, maaf kata, kita cukup melakukan apa yang disuruh pemimpin kita. Nggak perlu melakukan lebih daripada ini. Toh juga yang saya terima cuma sekian saja. Nah, tapi kita tidak pernah menyadari bahwa yang Tuhan mau kerjakan itu, yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita itu, lakukan saja, kembangkan saja, meskipun itu cuma bakat kamu dalam, misalnya kamu orang yang pintar berbicara, ya sudah gunakan kemampuan itu untuk kita dapat menjadi berkat, baik ketika kita dipercayakan untuk melayani di TK, atau dimanapun, di gereja, dimanapun kita berada seperti itu. Nah, bisa menjadi berkat, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikasih Tuhan 1 talenta, kita bisa membawa 5 jiwa itu kepada Tuhan. Nah, alangkah itu membuat hati Tuhan tuh tersenyum. Begitu membuat Tuhan itu berkenan dengan kehidupan kita, membawa jiwa ini. Karena kita tahu tugas utama kita itu apa? Ya, membawa jiwa ini datang kepada Tuhan. Kita ini sudah sangat tahu dan fasih mengetahui bahwa inilah tugas kita. Bahkan ketika kita mendengar hal ini, itu hal yang biasa. Tapi maukah kita menangkap ini? Tangkap sebagai tugas dan tanggung jawab saya. Dengan cara melakukan apa yang saya bisa lakukan. Jangan memaksa diri, tidak bisa melakukan ini tapi berupaya. Itu akan terlihat tidak natural, tidak alami, tidak apa adanya seperti itu. Lakukan saja seperti yang kita mampu lakukan. Supaya kita bisa membawa jiwa-jiwa ini kepada Tuhan. Ya, slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Nah, bagaimana jika tidak bekerja? Bagaimana kalau kita membiarkan talenta yang kita miliki itu cuman vakum, bahkan itu bisa hilang ya. Kita bahkan apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki itu bisa benar-benar hilang loh Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengerjakannya, kalau kita tidak mengembangkannya, meskipun itu tadi cuma 1, tapi coba kita kembangkan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar dapat menjadi berkat. Nah, dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai yang ke-30 ini, akibat yang kita terima bila tidak bekerja dan tidak menggunakan apa yang ada pada kita. Nah, di ayat yang terakhir pada ayat yang ke-30, Matius 25 ayat yang ke-30 ini, di situ jelas sekali perumpamaan ini Yesus katakan bahwa kita akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat gertak ratap dan gertak gigi. Nah, ini adalah ancaman, bukan ancaman ya, ketika kita tidak benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak mau berdiam diri. Saya mau lakukan apapun yang saya mampu lakukan, asalkan saya bisa menjadi berkat. Saya bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Saya menyaksikan bahwa Tuhan itu penuh kasih dengan cara kehidupan kita. Nah, sayang sekali kalau pada di akhirnya talenta yang 1 tadi atau bahkan 5 yang Tuhan kasih sesuai dengan porsi
kemampuan kita masing-masing. Ya, tidak semua orang dapat talenta 5 atau talenta 3 atau talenta bahkan 1, tapi setiap kita itu punya talenta. Tidak ada satupun manusia yang Tuhan tidak kasih talenta itu. Ketika kita tidak berdayakan talenta dan kemampuan kita, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan dicampakkan. Apakah ini yang kita mau dapatkan? Apakah ini yang menjadi garis akhir atau tujuan hidup kita? Dengan maaf kata kita bermalas-malasan tadi, ketika kita berada di tempat kita, cukup melakukan sesuai dengan apa yang diberikan. Kalau aku ditugaskan buat ini, ya udah itu aja, nggak mau mengupayakan yang lain ya. Ya, ya. Oke, ya terima kasih, Bu. Ya, gertak gigi sebenarnya ya. Ya. Nah, jadi kita ini berupaya mengejar supaya kita tidak memiliki garis akhir yang begitu sangat ironis sekali, bahkan apa ya, kalau kita mau bilang, kalau kita mau membayangkannya aja kita sudah tidak sanggup, apalagi sampai kita menuju tempat itu. Kalau Tuhan sampai ambil talenta yang ada pada kita, maka inilah tempat terakhir yang harus kita terima, mau tidak mau. Karena menjadi orang yang malas bekerja, menjadi orang yang tidak mau melakukan apapun, hanya cukup dengan apa yang ada. Maka Yesus sendiri mengatakan bahwa kita akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap seperti itu. Ya, slide berikutnya. Ya, ini mungkin perspektif tidak berdiam diri ketika melihat ketidakadilan ya. Tadi mungkin tidak berdiam diri artinya kita ketika berada di lapangan, ketika kita sudah diutus, ketika kita sudah diperhadapkan dengan inilah situasi yang real life-nya kita, kehidupan nyata yang kita hadapi. Nah, apakah tadi itu kita hanya bermalas-malasan ketika ada pemimpin saja kita senang melakukan, cari nama atau cari muka seperti itu, ya hilangkan itu dari kehidupan kita. Orang-orang seperti itu tidak berintegrit ya. Nah, tapi dalam perspektif ini Tuhan tidak berdiam diri ketika melihat ketidakadilan. Nah, mungkin apa yang kita mau lihat di sini, Yesus marah ketika melihat peristiwa murid-muridnya menghalangi anak-anak yang mau mendengarkan Yesus mengajar. Nah, kenapa? Yesus tidak terima ketika anak-anak ini dihalangi. Di situ peristiwa yang terjadi pada saat itu adalah ketika Yesus mengajar dan anak-anak ini senang mau datang kepada Yesus. Tapi murid-muridnya menganggap bahwa anak-anak ini adalah sudahlah tidak terlalu penting untuk kamu harus ada di situ. Karena apa yang akan terjadi nanti kalau kamu datang? Kamu hanya akan mengganggu saja. Kamu hanya akan membuat keributan. Di sini tuh akan ribet kalau ada kamu. Nah, tapi Yesus marah karena anak-anak diperlakukan tidak adil. Apakah kita akan memiliki sikap hati yang seperti itu juga? Kita memahami bahwa kenapa Yesus menjadikan anak-anak ini sebagai sosok terbesar dari antara semuanya. Jangan sampai kita seperti murid-murid Tuhan Yesus ya. Kita menganggap bahwa akulah yang layak mendapatkan tempat ini. Akulah yang layak untuk berada di posisi ini. Akulah yang layak menerima kerajaan Allah. Karena saya ini orang yang hidupnya sudah baik. Saya hidupnya sudah berintegritas dan lain sebagainya. Nah, sudahkah kita memiliki hati seperti anak-anak ini? Dan kita marah ketika melihat ada ketidakadilan terjadi pada anak-anak kita. Anak-anak yang kita layani, yang dimana kita adalah ujung tombak. Kita mau tancapkan di mana anak-anak ini, kita mau kasih apa, pengajaran seperti apa untuk membentuk karakter mereka. Nah, kita yang berada di dunia pelayanan anak, kita adalah orang-orang yang pertama akan ambil bagian. Kita orang-orang pertama yang akan mengarah ketika dimanapun kita berada, kita melihat ada anak-anak yang terlantar, ada anak-anak yang kadang orang tuanya bahkan mereka karena merasa tidak mampu menjaga, mereka kasih orang lain yang harus memelihara anaknya, bahkan mereka kurang memperhatikan anaknya seperti itu. Menemukan peristiwa atau
kejadian-kejadian seperti itu membuat kita itu marah ya. Kadang kalau di gereja juga sering kita temukan anak-anak ini disuruh, nanti kalian jangan duduk di depan ya, ini untuk orang-orang yang orang-orang tua, orang-orang penting. Ya memang betul, tetapi yang Yesus ingin adalah kita ini merangkul mereka, memberi tempat yang paling baik untuk mereka bisa merasa nyaman, anak-anak ini. Ketika kita mengajar mereka, seringkali bahkan saya sendiri menjadi pelakunya, saya berani mengakui bahwa saya kadang melakukan suatu sikap yang itu tuh melukai hati anak-anak saya. Ketika saya bertemu, berinteraksi langsung dengan mereka, seringkali saya kurang menghargai mereka seperti itu. Nah, tidak membuat mereka adil seperti itu. Ada anak-anak yang kita suka, ada anak-anak yang kita senang melihatnya, cute banget, sehingga kita tuh suka dengan dia. Tapi ada anak-anak yang itu kita malas lihat karena dia tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dia tidak mau ikut-ikut, dia tidak mau melakukan apa yang kita mau seperti itu. Nah, kita harus bertobat dari hal ini. Supaya kita tidak membuat anak-anak ini tidak adil. Supaya kita tidak membuat anak-anak ini diperlakukan tidak adil seperti itu. Kita sendiri membentuk fondasi yang kuat dalam diri mereka. Nah, bagaimana sikap kita itu ketika kita mulai melukai hati mereka? Apakah kita tuh menyadari bahwa ketika kita lihat wajah mereka, saya itu kalau lihat wajah anak-anak ini, saya sudah melihat, menggambarkan bahwa, oh anak-anak ini adalah ketika mereka dewasa itu, mereka akan seperti apa. Bisa jadi mereka ini jauh melebihi apa yang saya bisa lakukan hari ini. Mereka bisa menjadi orang-orang penting. Nah, ketika kita mulai memandang anak-anak ini dengan sebelah mata, pikirkan saja bahwa ketika besar itu mereka akan menjadi orang-orang yang hebat. Nah, jadi kita ya, karena kita sudah berada di dalam pelayanan anak, ketika kita ini dimanapun melihat anak kecil, baby, dan lain sebagainya, kita tuh tidak sanggup, hati kita benar-benar sudah menyatu dengan mereka. Kita merasa dalam mereka itu bagian dari kita, padahal mereka ini bukan siapa-siapanya kita. Karena kita sudah benar-benar kayak, benar-benar menghidupi mereka ini dalam hidup kita. Inilah yang saya layani. Anak-anak ini saya tahu bagaimana mereka harus bertumbuh, bagaimana mereka harus hidup, bagaimana mereka harus menemukan perlakuan yang adil dari lingkungan mereka, dari keluarga mereka, bahkan dari tempat di mana mereka dibentuk, ya seperti di TK-TK seperti itu. Nah, apakah Yesus berdiam diri ketika melihat anak-anak saat mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari murid-muridnya? Ya, tentu Yesus tidak berdiam diri ya. Yesus marah kepada mereka. Yesus mengatakan jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah, seperti itu. Jadi kalau kita ini di sini juga menggambarkan bahwa kita harus memiliki sikap seperti seorang anak-anak yang benar-benar punya kebergantungan, yang benar-benar tulus ya. Mereka tahu bahwa mereka punya sikap polos yang begitu tulus. Kapan mereka mau datang, mereka suka datang saja. Kapan mereka mau pergi, ya mereka pergi. Karena mereka belum mengerti apa-apa. Tapi dalam hal ini belum mengerti apa-apa, kita itu memiliki sikap hati yang begitu tulus di hadapan Tuhan ya. Kita tidak hanya berdiam diri, kita benar-benar membuat anak-anak ini mendapat perlakuan yang begitu adil. Ya, next slide berikutnya. Ya, di sini kita juga melihat apa sih, kita tidak berdiam diri ketika melihat ketidakadilan yang terjadi. Yesus mengusir pedagang yang melakukan transaksi di pelataran bait Allah. Nah, di dalam Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-17, alasan Yesus marah adalah karena next. Nah, mereka menggunakan tempat ibadah sebagai tempat untuk menjual binatang. Terus mereka juga menjual binatang yang dipakai sebagai korban bagi Tuhan, padahal mereka tahu bahwa ini tuh bukan pasar biasa. Ini bukan pasar, artinya yang biasa digunakan untuk berjualan daging seperti itu. Tapi orang-orang ini berupaya mencari keuntungan. Mereka tidak memikirkan bahwa itu adalah tempat yang tidak boleh dipergunakan untuk berdagang.
Nah, ulah para imam tersebut menyebabkan tempat ibadah menjadi kotor, ribut, dan bau. Hal itulah yang membuat Yesus marah. Nah, Yesus menunjukkan sikap, dia protes, dia marah. Dia tidak bisa terima dengan keadaan yang dimana rumah dan bait Allah itu dijadikan tempat sarang penyamun, tempat jual transaksi, jual beli seperti itu. Yang seharusnya tempat itu adalah tempat yang harus menjadi tempat di mana orang-orang bisa berkumpul bersama menikmati hadirat Allah, mendengarkan kebenaran tanpa terganggu dengan keadaan yang kotor, yang ribut dan bau seperti itu. Tetapi itu dipergunakan oleh orang-orang ini yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan mereka sendiri. Nah, para imam ini mereka bahkan apa yang mereka lakukan di situ? Sebenarnya bukan hanya sekedar mengizinkan orang-orang berjualan pada waktu itu, tapi imam-imam ini orang-orang yang punya hati busuk ya. Mereka ini sama dengan orang-orang yang eh, ya para koruptor-koruptor yang mengambil bagian mereka itu tanpa memikirkan bahwa sikap yang mereka lakukan itu adalah merugikan orang lain dan merugikan tempat di mana mereka melakukan perbuatan tersebut. Nah, jadi mereka binatang-binatang yang dijual di situ juga dijual berlipat kali ganda dengan harga yang begitu mahal untuk keuntungan mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita juga diperhadapkan, ketika kita ini orang-orang yang mengerti, kita tidak akan berdiam diri, kita tetap memiliki integritas dalam pelayanan kita. Jadi ketika kita dipercayakan dengan tanggung jawab dalam bentuk apapun, apakah kita sudah mengerjakan itu dengan hati yang takut akan Tuhan? Kita tahu bahwa bagiannya Tuhan ini saya harus lakukan apa? Di bagian saya harus melakukan apa? Jangan sampai kita membuat situasi kehidupan kita menjadi kotor, ribut, berbau seperti itu. Karena kita gunakan pelayanan ini, kita gunakan kehidupan kita bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menghargai Tuhan. Tetapi untuk keuntungan kita pribadi seperti itu. Ya, kita pasti akan benar-benar ya mungkin kalau kita berada di TK, kita mengelola keuangan, kita juga belajar disiplin dalam hal waktu. Jadi bagaimana kita menjadi pribadi yang berintegritas. Kita tahu bahwa kapan saya harus tiba di tempat seperti itu. Sehingga kita tidak seperti para imam-imam, kita menjadikan tempat-tempat itu tempat bisnis seperti itu. Sekolah ini saya kasih uang sekolah yang mahal supaya dapat keuntungan. Nah, pengelolaan BOP dan sebagainya itu juga kita perlu perhatikan bahwa apakah kita sudah benar dalam penggunaannya seperti itu. Ya, next slide berikutnya. Kesimpulannya adalah milikilah sikap hidup yang berintegritas serta tidak berdiam diri ketika melihat hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran dimanapun kita berada, serta apapun yang serta apapun posisi kita saat ini ya. Jadilah berkat dengan apa yang kita miliki, dengan mengembangkan apa yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita untuk melayani anak-anak yang dipercayakan. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin saya tidak terlalu banyak mengupas tentang bagaimana hidup yang berintegritas karena saya tahu bahwa setiap kita bahkan sudah menghidupinya itu dalam kehidupan kita. Apapun kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, itu adalah waktu di mana kita bisa membenahi diri kita mengevaluasi kehidupan kita. Apakah saya sudah menjadi bagian-bagian itu, atau apakah saya belum melakukan hal tersebut. Nah, kita benahi kehidupan kita. Karena orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah orang-orang yang dibaharui dari hari ke hari. Setiap hari hidupnya diperbaharui. Tidak hanya cukup sudah baik hari ini, tapi besok masih perlu diperbaharui lagi, perlu diperbaharui lagi. Nah, kalau kita menjadi orang-orang yang sulit menerima, entah itu karena kita merasa itu kurang pantas buat saya, itu kurang baik, saya lebih ini, lebih itu, dan lebih baik dari segala-galanya, maka kehidupan kita itu belum menjadi pribadi yang berintegritas dan menjadi berkat akan bagi orang-orang yang kita layani, orang-orang yang bersama-sama dengan kita di hari itu, dan juga orang-orang yang
anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita, bagi pribadi kita masing-masing. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati dan Tuhan memampukan kita dengan cara pemahaman kita masing-masing. Roh Kudus lah yang akan memampukan. Mungkin penyampaian saya begitu sederhana, penyampaian yang saya sampaikan adalah penyampaian yang tidak banyak menggunakan mungkin tafsiran dan lain sebagainya, tapi percaya bahwa Roh Kudus itu menaruh setiap firman ini di hati kita ketika kita membuka diri, merendahkan hati kita untuk kita mau dibentuk, untuk kita mau diarahkan dan kita belajar tunduk kepada otoritas, bahkan rendah hati untuk dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, saya minta dengan kasih Kristus untuk menutup kebenaran firman Tuhan ini. Ibu Min boleh berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau ada di hati kami, Roh-Mu tinggal dalam hati kami. Amin. Kami percaya kami memiliki kebenaran yang memerdekakan kami. Haleluya, Yesus. Kami tidak sekedar teori mengenai integritas, Iya, tapi hidup kami bisa dibaca. Kami menjadi terang dunia dimanapun kami diutus. Terang datang dan gelap harus pergi. Hidup kami menjadi contoh. Di mana kami berada, iblis, setan, roh jahat tidak berkuasa di tempat itu untuk mengacaukan generasi yang sedang kami bina. Tuhan, kami terima kebenaran ini, meteraikan di hati kami, urapi terus hamba-Mu Esa Tuhan. Pakai dia lebih heran lagi, berikan dia hikmat, pengurapan baru, pengwahyuan. Melalui dia ada banyak lagi tolong menuju kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua diberkati Tuhan dengan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Ya, sepertinya yang pujian tidak ada. Oke, kita mau berdoa syafaat. Sebelumnya terima kasih buat Bu Esa yang sudah berbagi firman Tuhan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati, terus setia dalam melayani di Maluku ya, Bu ya. Oke, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Jelita. Kami persilakan pada Ibu Jelita. Buat kesempatannya, Bapak Ibu, kita mau berdoa buat Yayasan Pesat. Kita satukan hati kita mau mendukung Yayasan Pesat dimanapun boleh berada. Biarlah setiap pelayanan-pelayanan yang dikerjakan itu boleh memberkati orang-orang yang di sekitarnya. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat saat sore hari ini, buat penyertaan Tuhan, buat kasih yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini ya Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa juga buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami. Ajar kami untuk boleh terus memakaikan kebenaran firman Tuhan dalam pribadi lepas pribadi kami, sehingga itu boleh menjadi pedoman, itu boleh menjadi pondasi bagi kami untuk melakukan setiap pelayanan kami dimanapun kami boleh berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman ini, kiranya Tuhan terus memakai setiap kehidupannya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Yayasan Pesat yang ada. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus setiap kami yang boleh berada di dalamnya ya Bapa, kami boleh saling terus menopang satu dengan yang lain, terus memberikan dukungan-dukungan bagi sesama kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami mau berdoa buat setiap rekan-rekan yang ada. Kami yakin dan percaya ya Tuhan. Engkau Allah yang boleh terus bercampur tangan, memberkati mereka sehingga mereka lebih lagi memberikan kerjasama yang baik. Bahkan juga ya Bapa, memberi yang terbaik, teladan yang baik bagi setiap kami tim yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Bahkan kami berdoa buat setiap anak-anak yang boleh kami layani. Kami berdoa buat setiap anak-anak FC yang boleh kami layani ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Bapak, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan itu boleh terus memulihkan kami, memberkati kami, sehingga kami boleh menjadi pedoman bagi anak-anak yang boleh kami layani ya Bapak, terkhususnya untuk anak-anak FC yang boleh kami layani ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka lebih lagi mendalami setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, setiap anak-anak FC kami dimanapun mereka boleh ada, biarlah mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan, boleh menjadi berkat di tempat permainan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh memberi dampak yang terbaik bagi orang-orang yang boleh ada di sekitar mereka ya Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bahkan kami juga mau berdoa ya Bapa bagi orang-orang yang boleh mendukung kegiatan pelayanan kami, sponsor donatur kami yakin dan percaya ya Bapa, biarlah Tuhan Yesus, kasih kuasa Tuhan Yesus boleh terus memberkati mereka, menutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga apapun yang boleh menjadi pekerjaan mereka, apapun yang boleh menjadi usaha mereka ya Bapa, Engkau memberkati, Engkau memberikan kelancaran yang baik ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Yesus, apapun yang boleh menjadi pergumulan mereka, Tuhan boleh bercampur tangan, Tuhan boleh memberi yang terbaik, Tuhan boleh memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati anak-anak mereka, biarlah mereka menjadi berkat lebih lagi untuk boleh mendukung kami, untuk terus boleh memberkati kami, untuk melakukan setiap pelayanan yang boleh kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat setiap rekan-rekanmu yang sedang sakit ya Bapa, dimanapun boleh berada saat hari ini ya Bapa. Engkau Allah yang boleh terus memberkati, menjamah setiap sakit penyakit yang boleh mereka rasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang boleh terus memberikan pemulihan, kesembuhan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya kuat kuasa Tuhan Yesus itu boleh terus memulihkan kami, dimanapun pun kami boleh berada saat hari ini, bahkan setiap rekan-rekan kami yang sedang sakit ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bahkan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin pesat, bahkan kami berdoa kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati, menyertai setiap apapun yang boleh kami kerjakan saat hari ini ya Bapa, itu boleh memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami rindu ya Bapa, kerjasama di antara kami itu boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh terus memberkati, menyertai kami, apapun setiap program, apapun setiap rencana yang boleh kami kerjakan ke depan untuk pelayanan ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan Yesus itu boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, biarlah Tuhan Yesus kebersamaan kami ini boleh saling mendukung satu dengan yang lain ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada WL. Ya, WL-nya masih belum join juga. Baik. Terima kasih Bu Jelita yang sudah membawakan doa untuk kita semua. Terima kasih ibu-ibu, teman-teman yang sudah melayani. Bu Jelita dari Kota Cane, Bu Estria dari Maluku, teman-teman Pak Rian dan Kak Purnama dari Kalbar. Terima kasih buat teman-teman selalu setia dalam pelayanan. Untuk hari ini kami berterima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih untuk kehadirannya. Terus kita boleh bersahati, terus kuat di dalam setiap doa-doa kita, karena ada beberapa rekan-rekan kita juga yang sakit. Mari kita terus topang mereka, kita dukung. Kita seperti apa yang dibilang Bu Min ya, kita harus bangun benteng-benteng kekuatan roh kita, supaya baik anak-anak yang dilayani maupun semua kita boleh dalam perlindungan Tuhan. Ya, puji Tuhan.
Kita percaya, terima kasih untuk pelayanan semua Bapak Ibu di semua wilayah masing-masing, semua area. Terima kasih untuk kesetiaannya sampai hari ini, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, tetap menjadi berkat, tetap menjadi garam dan terang, serta kita boleh membawa banyak jiwa kepada Kristus. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita menyerahkan, biarlah minta tuntunan Tuhan untuk sepanjang pelayanan kita di minggu ini. Terima kasih juga, dan selamat ulang tahun juga bagi yang berulang tahun di hari-hari ini dan beberapa hari yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua yang berulang tahun, panjang umur, selalu sehat, dan semakin berkarya bagi Tuhan. Ya, kalau ada kue jangan lupa bagi kue buat tetangganya. Oke, kita akan menutup ibadah kita. Sekali lagi kami minta Bu Estria untuk menutup di dalam doa. Silakan Bu Estria. Ya, kita bersatu di dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, Engkau sangat baik bagi hidup kami. Terima kasih kalau kami masih boleh menikmati segala kebaikan-Mu, berkat-Mu di sore hari ini Tuhan. Terima kasih, kami juga boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Kami boleh saling menguatkan, memberkati satu dengan yang lain. Dan biarlah penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi kehidupan kami, mulai dari hari ini hingga selama 1 minggu ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi ketika kami tidak menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkaulah yang memiliki hidup kami, sehingga Engkau juga yang akan berperkara dalam setiap hal yang kami hadapi, yang akan kami jalani di hari-hari ke depan. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan dalam setiap pelayanan, tugas, dan tanggung jawab, dimampukan, diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan buat rekan-rekan kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh, mereka yang sakit, mereka yang masih dalam proses pemulihan. Kami berdoa, bersehati, bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman, rekan, saudara, Bapak, Ibu kami akan mengalami kesembuhan yang berasal daripada Engkau, Yesus. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan seluruh firman itu di hati kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berintegritas, menghidupkan integritas itu dalam hati dan hidup kami, dimanapun kami berjalan, sehingga kami tidak akan menjadi pribadi yang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami lurus berjalan dalam kebenaran-Mu sesuai koridornya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bila setiap kami boleh terus mengejar perkenanan Tuhan, karena hanya itu yang membuat Engkau berkenan dengan kehidupan pelayanan kami. Di siapapun kami yang ada di pertemuan virtual ini, bahkan mungkin rekan-rekan kami yang belum sempat join, karena kendala apapun kami percaya Engkau Allah juga menyertai mereka dengan begitu sempurna. Engkaulah yang kami layani, Engkaulah yang kami senantiasa menjadi junjungan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami sembah. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami di sore hari ini, dan kami mohon penyertaan Tuhan dari sore hingga malam hari nanti sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya. Demikian Bapak Ibu ibadah kita sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Bu Sri, Bu Rina, Makasih Pak Esa. Rian. Terima kasih Halo untuk Bu Rina. semuanya. Terima kasih. Terima kasih buat Makasih Bapak Ibu Jelita. semua. Terima kasih. Bu Estria. Terima kasih atas pelayanannya hari ini. Tuhan Terima memberkati kasih. kita Tuhan semua. berkati ya. Tuhan berkati. Pelayanannya Kak Esa, Tuhan Yesus memberkati. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak. Saya juga live. Terima kasih Bu.